السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan limpahan rahmat, dan limpahan kesehatan, dan limpahan kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Di dalam detik-detik menjelang masuknya kita dalam syahrul Ramadan, kita akan berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan hari-hari kita adalah ayyam al-isti'dad, hari-hari persiapan menuju sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan, sehingga setiap aktivitas kita, baik itu yang bermuatan mencari keutamaan dunia atau rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sesama kita dalam kondisi semua kita seperti sekarang ini, atau kegiatan yang langsung bermuatan mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari iman dan Islam. Semuanya itu adalah merupakan rangkaian-rangkaian ibadah yang insyaallah akan saling memberikan manfaat secara berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sebagai bagian dari mata rantai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapan kita menuju ibadah-ibadah terbaik di bulan yang beliau sebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sebagai bulan kemuliaan, sebagai bulan Al-Quran, sebagai bulan ibadah, dan seterusnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, sore hari ini kita masih membahas ad-da' wad-dawa. Ya, sudah mengacu kembali kepada pembahasan utama tentang dosa-dosa dan cara kita mengantisipasinya, bahaya perbuatan-perbuatan dosa, dan bagaimana pengaruh perbuatan dosa itu terhadap kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis bagaimana umat Islam di akhir zaman itu akan menjadi korban pengeroyokan, ya, oleh banyak pihak, korban penzaliman dari banyak pihak, berbagai bangsa dan kelompok menzalimi kaum muslimin layaknya sekelompok orang yang berebut menyantap sepinggan makanan. Maka para sahabat bertanya, apakah itu karena jumlah kaum muslimin itu sedikit pada waktu itu? Kata beliau, antum yawma idzin katsir, pada saat itu jumlah kalian justru sangat banyak, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak itu tidak diiringi dengan kualitas yang baik.
banyak maaf tapi sampah, banyak tapi ibarat buih di lautan, mudah diterjang ombak, hanya bertahan sejenak lalu lenyap dari pandangan. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Udah enggak ada lagi rasa takut di dalam hati para musuh-musuh yang memang ingin mencelakakan kaum muslimin. Ini mengisyaratkan dari hadis Nabi SAW, salah satu di antara 5 kemuliaan umat ini adalah masiratul ru'bi, munculnya rasa takut, ya, munculnya rasa takut dalam diri orang-orang kafir, masirata syahrin, ya. Dimunculkannya rasa takut di dada orang-orang yang memusuhi Islam masirata syahrin selama dalam perjalanan 1 bulan. Jadi mereka berjarak 1 bulan perjalanan dari kaum muslimin, mereka sudah merasa takut. Nah, rasa takut yang seperti itu yang sudah hilang dari diri orang-orang yang beriman. Dan memang para ulama menjelaskan antara kondisi keimanan para sahabat yang begitu tinggi saja dengan saat keimanan mereka itu sedikit menurun, rasa takut dari musuh-musuh Islam itu sudah berbeda. Di saat kaum muslimin itu berada dalam puncak keimanan dengan di saat keimanan mereka sedang menurun. Apalagi dibandingkan dengan kondisi kaum muslimin di akhir zaman. Ya, maka rasa takut yang sudah menjadi ciri khas orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam itu sudah enggak ada lagi. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, justru di hati orang yang beriman itu ada penyakit wahan. Qalu mal wahnu ya Rasulullah? Mereka bertanya, wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini hadis terakhir yang kita baca untuk menjelaskan betapa rasa cinta terhadap dunia yang boleh kita sebutkan dengan istilah gila dunia, ya. Karena kalau cinta dalam arti menyukai nilai-nilai keduniaan itu minal fitrah al-basyariyah, termasuk fitrah kemanusiaan. Walaisa mimma haramahullah, bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu punya kecintaan yang berupa syahwat terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Wanita kah, lawan jenis kah, anak-anak kah, harta benda kah. Tetapi yang dimaksudkan dengan hubbud dunia di sini adalah sifat atau karakter manusia yang tergila-gila pada dunia. Wa karahiyatul maut, yang memunculkan rasa takut terhadap kematian, rasa benci kepada kematian. Ini dijelaskan oleh para ulama, anna al-karaha huna la mujarradul khauf min, ya. Rasa benci di sini, takut mati di sini bukan rasa takut yang normal terhadap kematian, karena semua kita pasti takut mati. Ya, semua kita pasti takut mati. Semua kita berusaha menghindari yang namanya mati. Meskipun mati tidak bisa dihindari. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah rasa ketakutan, ya. Sehingga menimbulkan kebencian terhadap kematian. Seolah-olah kematian sesuatu yang bisa dihindarkan, ya. Seolah-olah hidup di dunia ini adalah kehidupan yang abadi selamanya. Itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, betapa kemaksiatan kita, rasa cinta kita kepada dunia itu menyebabkan hilangnya banyak kemaslahatan kaum muslimin. Hilangnya kebahagiaan, hilangnya kesejahteraan, bahkan akhirnya kaum muslim itu menjadi korban dari kelaliman orang-orang yang tidak menyukai kaum muslimin. Maka sekali lagi doa yang selalu banyak dibaca oleh orang-orang saleh yang diajarkan di dalam sunnah adalah Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, la tusallit, jangan engkau kuasakan alaina, atas diri kami, bidhunubina, akibat dosa-dosa kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepadamu, wala yarhamuda, dan tidak menyayangi kami. Ini dosa adalah untuk mengantisipasi, ya. Jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan itu jadi sebab, ya, kita akhirnya menjadi korban kelaliman orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, tidak sayang kepada kita. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dan nanti sebagiannya akan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain insyaallah. Lalu kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan satu hadis yang bukan untuk pertama kali disebutkan dalam kitab ini, tapi beliau ulang kembali. Tentunya karena beliau ingin memberikan penekanan tertentu, ya, pada kasus ini. Beliau menggambarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi.
ada satu dosa yang disaksikan oleh Nabi azabnya ya nanti di akhirat. Diceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi, saat aku dalam perjalanan Isra Mi'raj, marartu biqaumin lahum azfar, aku melewati sekelompok manusia yang mereka memiliki ya kuku-kuku min nuhas terbuat dari tembaga, yakhmishuna biha wujuhahum, lalu mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajah mereka sendiri, wasudurahum, dada mereka sendiri. Faqultu, aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang terbiasa memakan daging manusia. Dalam riwayat yang lain, haula'il ladzina yaghtabun, ya, mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa bergibah, menggunjing orang lain. Karena menggunjing orang diibaratkan dalam Al-Qur'an seperti memakan daging bangkai sendiri, makan daging manusia, daging sesama manusia, bahkan daging sesama muslim. Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas, ini adalah orang-orang yang di dunia terbiasa makan daging manusia, artinya terbiasa bergibah. Wa yaqa'una fi a'radihim, terbiasa membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, mencemari ya nama baik dan kehormatan orang lain. Jadi sekali lagi Ibnul Qayyim menyebutkan hadis ini bukan untuk kali pertama, karena sebelumnya beliau sudah membahas, menyampaikan ketika beliau hendak membantah orang-orang Murji'ah ya, yang menyepelekan dosa. Beliau mengatakan bahwa setiap dosa itu ada akibatnya, ada hukumannya. Apabila kaum muslimin seluruhnya itu bebas dari neraka, langsung masuk ke dalam surga, maka enggak ada gunanya di dalam hadis disebutkan tentang bahaya perbuatan dosa, hukuman terhadap perbuatan dosa, di antaranya adalah hukum tentang ghibah. Nah, kenapa beliau menyebutkan ini? Ya, karena di akhir zaman semua perbuatan dosa yang dilarang dalam syariat itu nanti akan ada isyarat-isyaratnya secara tegas, itu akan dilakukan oleh umat manusia. Dosa-dosa yang dulu adalah merupakan dalam tanda kutip seolah-olah mitos gitu ya. Seolah-olah mitos terjadi di umat-umat sebelum kita, itu semuanya akan dilakukan oleh umat ini. Ya. Hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalau umat-umat terdahulu itu masuk ke dalam biawak, kita akan masuk ke lubang yang sama. Itu adalah orang-orang yang mengikuti kehidupan orang-orang terdahulu ya, yang berbuat kemaksiatan. Bahkan di dalam hadis dikatakan kalau dulu ada anak yang menzinai ibunya sendiri misalnya, nanti di antara umat Islam ini pun akan ada yang melakukannya. Ya. Maka di antara perbuatan dosa yang paling sering lalu lalang dalam kehidupan umat Islam adalah riba, ya, menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi sekarang zaman di mana membicarakan aib orang lain itu sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah wajib dinikmati setiap orang. Dengan berbagai macam bahasa dipampangkan orang yang berbuat salah, dibuat status seolah-olah dengan ungkapan ini buat dijadikan pelajaran ya. Semoga di antara kita enggak ada yang seperti itu. Dengan ungkapan belas kasih, kasihan ya kalau ada orang yang sebodoh ini ya. Kasihan ya kalau ada orang yang enggak tahu malu seperti ini. Kalau kita punya pendapat yang berbeda tentang persoalan ijtihadiyah, orang yang kita anggap salah dimasukkan dalam status. Nih contohnya orang yang enggak mengerti tentang sunnah. Alhamdulillah ya, Allah memberikan hidayah kita tahu tentang kebenaran. Coba orang-orang seperti ini, kasihan sekali. Jadi bahasanya itu bahasa ta'assuf ya, bahasa al-huznu alaih, seolah-olah kita merasa kasihan, seolah-olah kita menyukuri keadaan kita, padahal semua itu adalah ghibah. Dan apakah semua itu dikecam? Enggak ya. Umumnya hal-hal yang semacam itu justru sangat dinikmatin. Jarang sekali ada orang yang membuat status tentang kejelekan orang, lalu coba kamu jangan keluarkan status yang seperti ini. Ini ghibah, ini diharamkan, jarang banget. Ya, yang ada malah akhirnya orang memaki-maki orang yang berbuat. Ya mudah-mudahan
orang itu dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah ya. Itu yang muncul gitu ya. Yang seharusnya orang yang berbuat dosa tadi punya kesempatan lebih baik untuk bertobat, malah disumpahin banyak orang. Bayangkan. Akhirnya kan justru kesempatan dia untuk kembali ke jalan Allah semakin sedikit. Karena makin banyak orang yang mendoakan dia dengan keburukan. Kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga semakin picik ya. Semakin tidak menyadari kesalahan kita karena kita menjadikan kesalahan orang itu sebagai tontonan. Jadi wajar ketika Ibnu Qayyim menyebutkan berkali-kali hadis yang sama, karena sekali lagi ghibah ini konsumsi publik yang rasanya terlalu akrab dalam kehidupan kita seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini ada beberapa riwayat ya yang karena saya tidak mendapatkan penjelasan yang setidaknya meminimalisir kemungkinan kedhaifan, kelemahan daripada riwayat tersebut, jadi saya lompati saja, tidak dengan keyakinan bahwa riwayat-riwayat ini ya pasti lemah dan tidak bisa digunakan, tetapi sekadar untuk mempermudah kita. Ketimbang saya bacakan nanti sudah capek-capek dipahamin ya, capek-capek dimasukkan ke dalam hati, ujung-ujungnya hadisnya ini lemah, mengatakan lemah oleh para ulama. Ya. Timbang seperti itu ya. Tapi kalau masih ada murajjih, ada pendapat lain yang berpendapat kebalikan dan saya meyakini itu, tetap akan saya sebutkan insyaallah. Hadis yang lain disebutkan di sini oleh beliau, hadis dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, seorang sahabat yang juga anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu ashira asyrati rahtin. Aku pernah masuk bagian salah satu di antara 10 orang yang berkumpul dari kalangan muhajirin, minal muhajirin. Inda Rasulullah, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaina Rasulullah biwajhi. Pada saat itu Rasulullah menghadapkan wajahnya ke arah kami. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Faqala, kemudian beliau bersabda. Ini hadisnya sudah pernah kita bacakan sebelumnya ya. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kalangan muhajirin. Khamsu khisalin, ada 5 hal. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Aku berharap kalian enggak akan pernah menjumpai 5 hal tadi. Ma zaharatil fahishah, dalam satu riwayat yang lain disebutkan lam tazhar al fahishatu. Setiap kali ada perbuatan zina ya, yang terlihat nyata fi qaumin, pada sebagian komunitas, hatta a'lanu biha, yang mereka lakukan secara terang-terangan, illa pasti ubtullu bit tawa'in, mereka akan diuji dengan munculnya penyakit-penyakit taun. Ya, ubtullu bit tawa'in, ini lafal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan di sini ada banyak lafal yang lain. Wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw, dan berbagai macam penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Jadi ketika perbuatan zina itu terjadi ya, pada sebagian orang ya, pada satu bangsa, satu komunitas ya, di tengah masyarakat, di mana mereka melakukannya, artinya sebagian mereka melakukannya bahkan secara terang-terangan, diekspos ya, semua orang atau banyak orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan munculnya penyakit-penyakit taun, bitawa'in wa taun anwa ya. Penyakit taun itu sendiri bermacam-macam, di setiap zaman itu berbeda-beda. Ya, ada yang begitu dahsyat sekali, ya, penyebarannya maupun akibatnya sangat mengerikan sekali. Wal auja, dan ini kan juga penyakit-penyakit lain yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang namanya penyakit ini kan macamnya itu jenisnya berbeda-beda. Ada satu jenis penyakit yang namanya sama, tapi belum tentu substansinya juga akan sama. Oleh sebab itu ada kode-kode yang bisa berubah-ubah. Ya, satu penyakit itu disebutkan dengan berbagai kode. Kenapa? Karena kalau disebutkan dengan satu nama, dia bisa jadi punya nama yang sama. Ya, termasuk penyakit corona misalnya.
mungkin dulu pernah ada, ya, tapi belum tentu corona yang ada dulu seperti corona yang ada sekarang. Ini satu hal yang manusia harus tahu ya. Taun itu juga terjadi berkali-kali dalam sejarah. Tapi ternyata yang terjadi pada sebagian waktu itu tidak sama. Taunnya itu tidak sama. Makanya para ulama juga berbeda pendapat untuk membahasakan penyakit taun itu seperti apa. Dulu waktu saya menerjemahkan At-Tibbun Nabawi itu sampai bingung. Mau disebut kolera, ada sebagian di antara catatan sejarah yang menyebutkan tanda-tandanya nggak sama dengan kolera. Gitu. Akhirnya lebih dekat kepada pes. Tapi ada sebagian tanda juga yang nggak ada pada pes. Dalam catatan dan penjelasan sejarah. Karena itu kan dijelaskan. Dalam Syiar A'lamin Nubala itu diceritakan. Jadi dalam catatan sejarah ketika penyakit ini pernah terjadi, itu digambarkan. Jadi ada yang klasik banget. Penjelasannya klasik, artinya kitab-kitab yang menjelaskan pun udah tua juga. Tapi ada kitab-kitab yang menjelaskannya yang usianya lebih muda. Jadi makanya saya sering sebutkan bahwa hakikat penyakit taun itu sendiri masih misterius. Dan berbagai macam penyakit yang belum pernah ada ini pasti. Jadi ya jangan kita langsung mengklaim setiap penyakit ini sudah pernah ada dulu, belum tentu. Nama bisa sama, hakikat belum tentu sama. Jadi ini semua adalah merupakan ujian dari Allah, bala dari Allah. Ya, bagi kita semua ketika perbuatan zina menyebar luas sedemikian rupa. Lalu disebutkan wala naqasa wa fi riwayatin wala tanqusu ya. Al-mikyal wal mizan wala naqasa qaumun al-mikyal wal mizan illa batullu bis sinin. Ketika orang-orang sudah mulai banyak curang dalam timbangan, curang dalam takaran, artinya melakukan tindak kezaliman di dunia bisnis, di dunia niaga, illa pasti betul bisinin mereka akan diuji dengan munculnya paceklik, ya, dengan munculnya paceklik, ya, tiba-tiba tanaman-tanaman gagal panen, misalnya tiba-tiba terjadi kekeringan di mana-mana sehingga tanaman itu yang tadinya sudah tumbuh akhirnya mati, misalnya. Atau terjadi wereng, terjadi hama yang menghabisi tanaman-tanaman yang sudah berbuah dan lain sebagainya. Termasuk sinin. Wa syiddatil mu'nah, sulitnya mencari rezeki, ya. Mu'nah itu kebutuhan pokok kita. Jadi semakin sulitnya orang itu bekerja, semakin susahnya, ya, semakin sempitnya lahan pekerjaan. Wa jauris sultan ditambah dengan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Ini adalah hukuman ketika banyak terjadi kecurangan dalam dunia niaga. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim, dan ketika kaum muslimin tidak membayar zakat, ini makanya ditegaskan berkali-kali dan saya sampaikan juga berkali-kali bahwa semua ini terjadi pada masyarakat muslim, ya. Jadi kalau terjadi di luar masyarakat muslim itu justru nggak ada hukuman khusus seperti ini, karena orang-orang kafir itu nggak butuh diberikan hukuman di dunia, ya, tidak butuh. Gara-gara mereka berbuat maksiat di dunia mereka dihukum, itu tidak butuh dihukum. Bahkan dunia ini bagi mereka adalah sorga. Kalaupun mereka terkena dampak daripada semua itu hanya tambahan, ya, tambahan kesusahan bagi mereka. Semua kesusahan di dunia ini adalah sorga, karena yang mereka dapatkan di akhirat jauh lebih dahsyat lagi, kan, kira-kira seperti itu. Jadi peringatan ini justru kepada kaum muslimin, ya. Karena di sini ada ungkapan-ungkapan tentang tidak bayar zakat. Siapa yang nggak bayar zakat? Ya kaum muslimin, karena orang di luar Islam tidak ada kewajiban zakat. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim, ketika mereka tidak membayar zakat illa muni'ul qatra minas sama, hujan dari langit ditahan. Falaulal bahaim, kalau bukan karena binatang, lam yumtaru, mereka tidak akan pernah dikenai air hujan. Air hujan ini enggak akan turun pada saat itu kecuali karena Allah masih sayang pada makhluk-makhluk lain selain manusia, kira-kira seperti itu. Falaulal bahaim, kalau bukan karena binatang, hujan enggak akan turun. Ini akibat apa? Ya, karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak membayar zakat. Apakah semuanya enggak bayar zakat? Kan tidak, ya. Tidak ada dalam satu masa seluruh kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat tidak bayar, semuanya tidak. Karena la tazalu ta'ifatun min ummati, akan adanya sebagian orang yang tetap berpegang teguh pada kebenaran itu mutlak, sepanjang zaman selalu ada.
Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu membela agama Allah, itu selalu ada sepanjang zaman. Tetapi hukuman itu diberikan karena banyak di antara mereka yang nggak bayar zakat, bukan semuanya. Wala khafara qaumun al-ahda, ketika mereka itu mengingkari perjanjian di antara mereka, dalam riwayat yang lain mereka mengingkari perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan kesemua riwayat tersebut sama benarnya. Kaum muslimin, orang-orang Islam yang tidak menuruti perjanjian di antara mereka, kesepakatan di antara mereka, itu juga akan dapat hukuman. Jadi ketika makin banyak rakyat nih, ya, warga dari satu negara yang di dalamnya banyak kaum muslimin, ya, yang mereka itu sudah nggak nurut lagi sama peraturan pemerintah, ya, nggak nurut lagi dengan undang-undang yang ditetapkan, padahal itu bukan kemaksiatan, ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala pasti menguji ini. Jadi hal-hal seperti itu, apalagi ketika aturan itu bukan hanya merupakan aturan pemerintah, tapi juga merupakan anjuran para ulama. Kalau itu dikhianati, kalau itu diingkari, maka akan terjadi sallallahu alaihim aduwan. Allah akan menguasakan atas diri mereka musuh-musuh. Fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, yang akan merampas sebagian di antara milik mereka. Jadi ketika kaum muslimin itu melanggar perjanjian di antara mereka atau melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, itu hukumannya pasti. Musuh-musuh akan menguasai mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu, dan ketika para pemimpin, ya, para penguasa tidak menerapkan, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, pasti Allah akan munculkan pertentangan, pertempuran, pertengkaran, ya, konflik di antara mereka. Jadi konflik yang terjadi di antara sesama kaum muslimin adalah salah satunya diakibatkan oleh banyaknya para pemimpin yang sudah tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dari kepemimpinan terkecil, ya, dalam rumah tangga. Ketika banyak terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga, itu karena agama Allah tidak ditegakkan di situ, karena hukum Allah tidak ditegakkan. Dalam skala RT, RW, dan seterusnya, dalam skala negara, ketika ajaran Allah itu diabaikan, maka pasti akan terjadi konflik di antara mereka. Itu satu kepastian disebutkan di dalam hadis ini. Nah, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah, ini satu bukti lain, ya. Kemarin kita sudah berbicara bahwa berbagai bentuk penyakit di dunia ini, lahir maupun batin, itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan secara langsung atau tidak. Ada dari akibat dosa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu, ada juga disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan secara langsung. Ini bukti nyata, ya. Memang penyakit itu datang dari Allah, ya. Allah yang menyembuhkan penyakit. Tapi setiap musibah itu terjadi pada diri orang yang beriman, illa bima kasabat aidikum, itu pasti akibat perbuatan tangan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini, darat dan lautan, itu semuanya adalah akibat tangan-tangan manusia, akibat perbuatan-perbuatan kita. Diakui atau tidak, itu adalah realitas, ya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan satu hadis. Jadi hadis ini sebenarnya merupakan hadis dari Ibnu Mas'ud, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh wa bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu adalah kaum yang tidak suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Ini menceritakan kebiasaan Bani Israel, ya. Salah satu kebiasaan di kalangan Bani Israel yang dikecam dalam Islam adalah mereka enggak suka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah mereka enggak melarang orang berbuat jelek? Enggak, ternyata disebutkan bentuknya seperti yang ada dalam hadis ini. Ini riwayatnya banyak sekali. Karena meskipun di sini pentahqiq mengatakan ada di sini fi'lin, ada sedikit kelemahan, tetapi hadis ini adalah hadis yang memiliki munasabah, kesesuaian dengan makna ayat, dan disebutkan dalam berbagai riwayat, ya, sehingga sebagian di antara ulama menyatakan hadis ini hasanun li ghairihi, hasan, ya, li ghairihi. Kita bacakan hadisnya. Inna man kana qablakum, dulu orang-orang sebelum kalian, kana idza amila al-'amilu fihim bil khati'ah, apabila ada orang berbuat kemungkaran, ya, berbuat kejelekan, ja'ahun nahi ta'dziran, nanti akan datang orang mengingatkan dia, jangan berbuat begitu.
Fa idza kana al-ghad, tapi esok harinya jalasahu wa akalahu wa syarabah. Orang ini langsung bersikap akrab lagi dengan orang yang berbuat kemungkaran ini. Padahal kemungkaran itu masih mereka lakukan. Cuman bukan saat itu. Mereka akan lakukan di saat lain, di waktu yang lain, bukan saat berkumpul. Ketika berkumpul mereka bercengkerama, makan, minum, ya. Jalasahu wa akalahu wa syarabahu, diajak duduk bareng, makan bareng, minum bareng. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amal. Seolah-olah orang ini belum pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi orang ini tidak diposisikan seperti orang yang berbuat kesalahan. Betapa besar pun kesalahan tersebut. Apakah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Secara zahir tidak, gitu ya. Tapi akhirnya apa yang mereka lakukan percuma. Karena tidak ada efek jera yang mereka berikan kepada orang yang berbuat kesalahan ini. Falamma ra'allahu dzalika minhum, ya. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, daraba biqulubihim ba'dihim bi ba'd. Summa la'anahum ala lisani nabiyihim, ya. Allah benturkan hati mereka satu dengan yang lain, kemudian Allah laknat, ya. Mereka itu ala lisani nabiyihim Daud wa Isa ibnu Maryam. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena perbuatan maksiat dan sikap melampaui batas yang mereka lakukan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini sumpah Nabi. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa la ta'khudunna 'ala yadis safi. Hendaknya kalian langsung menuntun orang yang bodoh, ya, yang enggak mau menjalankan kebaikan. Karena ada larangannya, ya. Ada larangan Allah dan Rasulnya. Nah, secara syariat itu dilarang. Kemudian mereka melakukannya langsung, dibimbing orang yang dungu ini untuk segera melakukan perbuatan tersebut. Kalau kewajiban, dia diajak langsung melakukan kewajiban. Kalau itu perbuatan haram, langsung dicegah dia melakukan perbuatan haram. Dipegang tangannya langsung. Wala tatra'annahu 'alal haqqi atra. Jadi hendaknya orang seperti itu setengah dipaksa. La tatra'anna ini maksudnya begini, ya. La tatra'anna dalam bahasa itu gunakan cara yang paling baik, kalau perlu dengan merayu-rayu supaya orang itu mau melakukannya. Itu arti lata turanna alal haqqi atra, itu mengajak orang berbuat kebaikan, kebenaran dengan cara dibujuk-bujuk, dirayu-rayu sebisa mungkin. Jadi inilah amar ma'ruf yang dilakukan, ya. Amar ma'ruf yang dilakukan itu harusnya seperti itu. Bukan cuma menjelaskan ini salah, itu benar, bukan. Tapi orang itu dibimbing yang betul-betul pandir dan bodoh. Karena ada orang itu yang sudah dikasih tahu berkali-kali nggak ngerti juga, ya. Dipegang tangannya ini loh caranya begini. Nyebrang jalan itu ya kayak gini, ya. Melakukan perbuatan itu kayak gini. Itulah amar ma'ruf yang harus dilakukan. Ikhwas sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang bodoh pandir itu langsung aja diseret, ya, dipaksa untuk melakukan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau dikhawatirkan dia itu marah, dibujuk dengan bahasa yang halus, ya. Seperti kita membujuk anak kecil untuk melakukan kebaikan. Kira-kira seperti itu yang digambarkan dalam hadis ini. Kalau itu tidak kita lakukan, la yadribunnallaha biqulubikum ba'dukum ala ba'd. Allah pasti akan membenturkan hati kita satu dengan yang lain. Summa la yal'anukum kama la'anahum. Allah akan melaknat kita sebagaimana Allah melaknat orang-orang sebelum kita. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak sungguh-sungguh dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akibat buruknya akan kita dapatkan. Ya. Akibat buruknya akan kita dapatkan. Jadi ada gambaran yang sering disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu. Betapa amar ma'ruf nahi munkar itu akan membahayakan diri kita. Ya. Ketika kita itu membiarkan tetangga-tetangga kita, masa bodohlah itu urusan mereka. Dosa-dosa mereka, salah-salah mereka, yang penting saya ngurus keluarga saya. Itu adalah kekeliruan yang fatal, kata beliau. Karena ketika mereka itu terbiasa melakukan keburukan, maka di antara yang akan menjadi korban adalah anak-anak kita. Anak-anak kita nanti akan bergaul dengan anak orang-orang yang suka berbuat kejelekan. Akan bergaul dengan anak mereka, lalu diajak berbuat jelek. Diajak ke rumah mereka, diajarin perbuatan jelek. Mungkin nggak terjadi? Sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita membiarkan amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita, maka keluarga kita, orang-orang tercinta kita juga akan menjadi korban. Jadi keburukan-keburukan akhlak dan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan dosa besar. La ayyazaniya ahadukum bi asyri niswatin
aisarullahu min ayyuzaniya halilata jarik, ya. Halilata jarik. Ini digambarkan hadisnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Kalau seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. La ayyasriqa ahadukum min 10 buyutin aisarullahu min ayyasriqa min baiti jari. Ketika seseorang mencuri dari 10 rumah nih jauh-jauh, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangga. Jadi hadis ini bukan nyuruh kita kalau mau nyolong jauh-jauh gitu ya, kalau mau berzina dengan orang jauh bukan, tapi menunjukkan kebalikannya. Besarnya dosa yang kita lakukan kalau itu terhadap tetangga sendiri gitu. Memang ada hadis yang menceritakan itu, tapi itu kan bagi kita yang paham akan dosa. Tetangga kita yang berbuat dosa udah enggak peduli lagi dengan kecaman hadis tadi. Mereka berbuat dosa, bahkan kadang-kadang mereka senang kalau kita ikut berbuat dosa seperti mereka, kan begitu ya. Karena setiap orang yang berbuat kemaksiatan itu selalu nyari teman untuk sama-sama berbuat maksiat. Jadi akhirnya kita akan menjadi korban. Ini ada riwayat dari Ibnu Abi Dunya, tapi tidak saya bacakan karena ini selain faktor kelemahannya juga karena dia juga termasuk Israiliyat. Beberapa riwayat berikut jika tidak saya bacakan, saya tidak mendapatkan murajjih. Hal-hal pendapat para ulama yang bisa meringankan posisi daripada riwayat-riwayat ini. 1, 2, 3 sesudahnya. Saya bacakan langsung hadis berikutnya, yaitu hadis Aisyah. Hadis Anas bin Malik. Memang kisah Aisyah tapi hadisnya dari Anas bin Malik. Masih berbicara tentang dosa dan bahayanya dalam kehidupan di dunia. Dari Ibnu Abi Dunya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar. Suatu hari Anas bin Malik ditemani sahabat Nabi yang lain menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala laha ar-rajul, ya, sahabat yang satu ini tapi bukan Anas bin Malik, berkata, "Ya ummul mukminin, hadithina 'aniz zalzalah." Wahai ummul mukminin, ceritakan kepada kami tentang zalzalah. Ceritakan kepada kami tentang gempa. Yang artinya hadis atau riwayat yang membicarakan soal gempa. Ceritakan kepada kami. Faqalat, Aisyah berkata, gempa itu akan terjadi idzastabahuz zina, ketika orang menghalalkan atau banyak berbuat zina. Wa syaribul khumur, minum minuman keras, wa darabu bil ma'azif, ya, menyemarakkan alat-alat musik. Gharallahu fis sama'ih, Allah akan cemburu di langit sana. Faqala lil ardi, lalu berkata kepada bumi, tazalzali bihim, ya, lakukanlah gempa kepada mereka. Fa in tabu wa naza'u, kalau mereka bertaubat dan meninggalkan itu, wa illa haddimiha alaihim, kalau mereka bertaubat meninggalkannya, berhentilah, tapi kalau enggak, hancurkan mereka. Qala ya ummul mukminin a'adzaban lahum, wahai Aisyah ummul mukminin, apakah itu merupakan azab buat mereka? Qalat bal mau'izah wa rahmah lil mukminin, itu adalah merupakan peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin, dan itu merupakan azab, itu merupakan tambahan, ya, tambahan siksa bagi orang-orang kafir. Bukan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki syawahid, ya, memiliki beberapa hadis lain. Masing-masing di antara potongan-potongan hadis ini ada riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan secara sahih. Jadi hadis ini secara umum sahih, ya, secara umum bisa digunakan, secara umum bisa dipahami, dan ada banyak makna dari hadis ini. Salah satu di antaranya adalah tentang gempa tadi, ya, bahwa gempa atau bencana alam atau apapun itu bisa saja Allah munculkan di tengah umat ini sebagai bagian dari bala, ya. Bala itu kan sifatnya umum, ya. Bala itu bisa artinya musibah, bisa artinya ujian. Jadi bala itu bisa merupakan bagian dari hukuman Allah, tapi bisa juga merupakan ujian. Bagi siapa dia merupakan ujian dan bagi siapa dia merupakan bencana, itu bergantung dengan konteks diri kita saat menghadapi bencana tersebut.
Ya, di tengah limpahan dosa kita bisa saja merupakan hukuman Allah di dunia ini. Agar Allah membiarkan diri kita orang yang beriman, ya, itu keluar dari dunia ini tanpa dosa. Tapi bagi orang-orang yang tidak diberlakukan kepadanya azab tersebut buat diri mereka di dunia ini, maka bisa jadi itu merupakan ujian untuk meningkatkan iman mereka, meningkatkan harkat mereka di akhirat nanti. Jadi kita nggak pernah tahu, ya. Tapi secara umum bagi kaum muslimin itu adalah mau'izah, ya, itu adalah peringatan, itu adalah rahmat bagi mereka. Tapi di dalam hadis-hadis lain diceritakan bahwa banyak sekali kesusahan dalam kehidupan di dunia ini juga merupakan bagian dari azab Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya agar mereka tidak diazab di akhirat. Hatta yamshiya ala wajhil ardi wa laisa alaihi khati'ah, disebutkan dalam lafal hadis seperti itu, ya, sebagian lafalnya. Sehingga seorang itu berjalan di muka bumi ini sudah tanpa dosa lagi, karena sudah apa? Sudah dibayar oleh Allah dosanya itu dengan hukuman di dunia. Dengan hukuman di dunia. Itu untuk sebagian kaum muslimin. Tapi ada yang itu bukan hukuman sama sekali. Ya. Karena orang itu begitu taat, begitu baik, sering bertaubat kepada Allah. Itu diberikan hanya semata-mata untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan panjang lebar, ya, di oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, yang disyarah oleh para ulama. Ya, ini selanjutnya demikian. Ini bicara tentang az-zilzal, salah satunya berbicara tentang zilzal. Nah, hal lain yang dibicarakan dalam hadis ini adalah tentang diharamkannya, tentang haramnya al-ma'azif, alat-alat musik. Ya, jadi mereka yang berpendapat tentang haramnya alat-alat musik ini menjadikan ini salah satu saja sebagai dalil. Salah satu sebagai dalil dan banyak dalil-dalil yang lain. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis ini isyaratnya ke arah sana, karena disebutkan mereka menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, disandingkan alat-alat musik itu dengan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas kemaksiatannya. Bahkan bukan cuma maksiat, tapi dosa besar, ya. Makanya menunjukkan tentang haramnya. Nah, ini satu hal yang saya tegaskan, ya, kepada ikhwah sekalian fiddin, kepada sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjelaskan tentang hukum dalam hal apapun, itu gunakan yang dalil sebagai dalil. Ini salah satu di antara contoh penggunaan dalil, ya. Salah satu bentuk penggunaan dalil. Ketika kita mau berbicara tentang hukum musik misalnya, ya, hadirkan hadis-hadis, ayat-ayat yang memang berkaitan dengan itu plus istidlal. Bagaimana itu digunakan sebagai dalil oleh para ulama, bukan oleh kita, tapi oleh para ulama. Misalnya wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Bahwa yang dimaksudkan dengan lahwal hadis menurut para ulama di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas dan para ulama ahli tafsir yang lainnya, yang dimaksud adalah nyanyian. Mereka membeli lahwal hadis, membeli nyanyian untuk menyesatkan manusia. Bahkan menjadikannya sebagai huzwa, sebagai permainan. Ini salah satu istidlal misalnya, menggunakan ayat ini. Kemudian ayat yang lain misalnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ini kejadian di zaman Nabi. Ketika orang-orang pada waktu itu melihat datangnya barang dagangan, plus pada waktu itu ada penyanyi-penyanyi, ya. Jadi lahwan yang dimaksud sini adalah biduan-biduan wanita yang suka menyanyikan lagu-lagu yang dinikmati orang banyak pada waktu itu. Mereka langsung meninggalkan Nabi, bayangin, ya. Nabi ditinggalkan ceramah sendirian. Ini ditegur oleh Al-Quran. Karena pada waktu itu, ya, kita harus paham, ya, orang-orang yang ada pada waktu itu masih terbiasa dengan hal-hal seperti tadi. Jadi sebagaimana dulu para sahabat sebelum diharamkannya, sudah saya ceritakan berkali-kali, khamar, minuman keras, mereka sudah terbiasa, gitu. Sudah terbiasa melakukannya. Jadi ketika turun pengharaman pun harus bertahap. Sama seperti ini. Ya, mereka melihat ada barang dagangan datang, ya, kemudian ada biduan-biduan wanita, Nabi ditinggal, wataraku kaqaima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah kepada mereka yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada lahwi, nyanyian tadi, dan tijarah dan barang dagangan tadi. Ini di antara ayat-ayat misalnya, hanya sebagian saja. Hadis misalnya hadis Bukhari yang menceritakan la yakunanna aqwamun min ummati, akan ada sebagian di antara umatku yastahillun al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, yang akan menghalalkan sutra, perzinaan,
minuman khamar dan alat-alat musik misalnya. Kemudian hadis ini juga. Kemudian hadis tentang mizmar, ya, tentang mizmar atau suling setan, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala, dan banyak hadis-hadis yang lain. Artinya ketika kita mau menjelaskan tentang hukum, sampaikan ini dalil-dalilnya, istidlal ulama, bagaimana para ulama menyimpulkan itu dari dalil-dalil ini dan bagaimana. Kemudian zikru adillatil mubihin, sebutkan juga dalil yang digunakan oleh mereka yang memperbolehkan musik, yang menganggap bahwa musik itu diperbolehkan. Apa? Dan ketika kita membantah, bantahlah satu persatu dengan hujah dan alasan yang jelas bahwa alasan ini tidak tepat. Boduf, ya, bahwa rebana misalnya itu hanyalah pengecualian, ya, dan dalil pengecualian itu adalah ini dan itu. Bukti pengecualiannya ini dan itu. Itu cara ahli ilmu dalam menyampaikan. Ya, saya mengingatkan teman-teman dimanapun juga gitu. Jangan mengeluarkan statement apapun yang akan merusak tatanan daripada fikih itu sendiri, ya. Merusak teori ilmiah dalam pengambilan kesimpulan dalil sama sekali. Jangan dirusak. Statement yang sama sekali tidak bermuatan fikih, tapi ketika ditinjau secara fikih nanti justru akan menjadi senjata makan tuan. Itu bahaya. Sangat berbahaya sekali. Contohnya statement begini, ya. Tentang musik ini, makanya Anda bicara tentang musik saya sempatkan ini karena ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau seandainya musik itu adalah baik, kenapa mereka enggak mendendangkan musik ketika orang sedang sakaratul maut? Ada yang pernah dengar kira-kira, ya? Ucapan seperti ini, ya. Kalau musik itu baik, kenapa enggak didendangkan musik itu, disetelkan saja lagu dan musik itu di hadapan orang yang sedang sakaratul maut? Seolah-olah ini adalah merupakan pembelaan, ya, pembelaan kepada orang-orang yang menjelaskan tentang haramnya musik. Padahal ini sangat berbahaya gitu loh. Ungkapan ini sama sekali tidak mengandung muatan fikih. Bahkan bisa bermuatan kebalikan. Nanti akan bisa dijawab oleh orang dengan jawaban yang justru akan menuntaskan dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh para ulama gitu loh. Lalu orang itu misalnya bertanya, lalu menurut kamu nasyid itu boleh nggak? Oh, kalau nasyid boleh. Nyanyian yang isinya bagus tanpa musik boleh. Kalau gitu boleh nggak orang yang mau sakaratul maut kita dendangkan nasyid? Bingung kan? Oh, nggak boleh juga lah. Kalau memang ini baik, kalau memang ini tidak haram berarti bisa diberikan kepada orang yang sedang sakaratul maut, ya. Membicarakan masalah keluarga misalnya, masalah bayaran sekolah anak, ya, masalah segala sesuatu dalam masalah rumah tangga antara suami istri, itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh enggak seseorang itu di hadapan orang yang sedang sakaratul maut menanyakan persoalan tentang anaknya, tentang utang yang belum dibayar dan lain sebagainya gitu. Ikhwas sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau segala sesuatu yang diharamkan itu kemudian tandanya adalah tidak pantas disampaikan kepada orang sakaratul maut, itu bahaya sekali karena sakaratul maut adalah halatun, satu kondisi khusus di mana di situ ada syariat khusus yang tidak diberlakukan syariat-syariat yang lain. Misalnya syariat talqin, la ilaha illallah. Syariat untuk mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu hanya disyariatkan ketika orang sedang dalam keadaan ihtidzar, dibimbing orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka jangan dia disibukkan dengan hal-hal yang lain selain itu. Sehingga yang tidak dibolehkan itu bukan berarti haram. Jadi ini jangan sekali-kali dijadikan sebagai istidlal, ya. Kita sering katakan ungkapan statement semacam ini tidak mengandung muatan fikih. Ya, betapapun niat kita untuk menunjukkan jeleknya loh, itu tetap tidak diperbolehkan. Kalau kita mau menunjukkan statement tertentu, sampaikan dengan istidlal yang benar. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Dalilnya apa? Ya, cara pengambilan dalilnya apa? Istimbatnya, kesimpulannya bagaimana? Itu fikih supaya jelas. Ya, sekali lagi hal-hal semacam itu sangat buruk seperti kemarin sudah kita contohkan, ya, ketika kita berbicara tentang cadar misalnya. Muncul ungkapan-ungkapan di tengah masyarakat. Sekarang orang tahu kan tentang pentingnya cadar kan kalau sudah terjadi pandemi seperti ini. Ini bahaya, sangat berbahaya sekali. Saya sudah menegaskan kepada beberapa orang yang mengucapkan itu, saya katakan istighfar. Tidak boleh mengucapkan demikian. Ya. Karena pembahasan tentang hukum cadar itu ada ranah fikihnya sendiri. Siapa yang diwajibkan? Bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang persoalan tersebut? Jangan dibuatkan statement-statement yang tidak menunjukkan muatan fikih sama sekali. Karena itu bisa dibalik nanti. Ya. Memang kalau begitu, kalau memang demikian kesimpulan hukumnya, apakah laki-laki juga dianjurkan menggunakan cadar? Apakah anak kecil dianjurkan menggunakan cadar?
Kemudian orang udah tua diwajibkan juga pakai cadar. Bukankah di dalam Al-Qur'an dikatakan wal qawaidu minan nisa, orang-orang yang sudah tua, alladzina la yarjuna nikaha, yang sudah enggak punya hasrat seksual lagi, itu diperbolehkan ayyadana thiyabahunna, diperbolehkan mereka untuk melepas sebagian di antara hijab mereka. Yang mewajibkan cadar saja udah enggak wajib cadar lagi. Bahkan ya yang tidak mewajibkan cadar memperbolehkan membuka khimar bagi orang-orang yang sudah tua. Lalu apakah mereka juga diwajibkan memakai cadar? Ini bahaya, sangat berbahaya sekali. Lalu bisa dijawab dengan kebalikannya. Kalau suatu saat terjadi pandemi yang menyebabkan orang itu nggak bisa napas, sehingga orang yang bercadar terpaksa buka cadarnya. Nanti orang akan bilang, kenapa kamu buka cadar? Kenapa kamu pakai cadar? Kenapa nggak buka cadar dari dulu? Kalau kondisi kayak gini baru kamu tahu rasa. Bahaya ya. Jadi hal-hal yang statement seperti ini merusak tatanan penggunaan fikih. Ya, jadi jangan gunakan hal-hal yang semacam ini untuk sebagai pendalilan terhadap kebenaran. Itu jangan sampai ya. Kalau kita mau menjelaskan hukum musik, jelaskan apa dalil-dalilnya, ya, istidlalnya, cara penggunaan dalilnya, kesimpulannya bagaimana. Lalu apabila ada orang yang menjawab dengan jawaban yang berkebalikan dengan dalil-dalil yang lain, bagaimana cara menjawabnya. Ya, sekali lagi saya tidak dalam kapasitas menjelaskan khusus tentang hukum ini. Ya, sudah banyak para asatidzah ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum tersebut. Ya, itu istidlal. Mau kita sampaikan juga misalnya pendapat ahlul mazhab, bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, bagus. Karena itu bagian daripada istidlal. Tapi statement kayak tadi itu justru memperburuk wacana penggunaan fikih itu sendiri. Itu sangat berbahaya karena tidak ada kaitannya dengan pengambilan hukum. Ya, jadi istilahnya kalau itu adalah qiyas, al-qiyas ma'al farik. Qiyas yang enggak ada metodologinya. Yang metodologinya itu enggak tepat ya. Secara metodologis itu qiyas dan analogi yang sama sekali tidak tepat. Jadi kita kembali kepada pembahasan ya. Itu salah satu di antara dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya maksiat itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, menciptakan banyak kesusahan dan bahkan penyakit dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, ini juga saya lewati juga bagian di antara riwayat yang masih kita ragukan kebenarannya sampai terbukti tentang kebenaran riwayat ini, ya. Baru akan kita bacakan insyaallah. Selanjutnya wa fi manaqibi Umar. Ya, saya pernah mendengar tentang kitab ini bahkan dalam bentuk makhtutat gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah membacanya langsung, ya. Tapi beberapa talibul ilmi mengatakan melihat kitab ini ada dalam maktabah-maktabah dalam bentuk makhtutat, tulisan tangan. Wa fi manaqibi Umar bin Abi Dunya. Dalam manaqib Umar karangan Ibnu Abi Dunya disebutkan annal arda tazalzalat ala ahdi Umar. Suatu ketika terjadilah gempa di zaman Umar. Fadaraba yadahu 'alaiha, lalu Umar menepuk tangannya ke tanah yang gempa. Wa malaki, apa yang terjadi dengan dirimu? Wa malaki. Amma innaha law kanat til qiyamah haddatsat akhbarha. Maksudnya Umar begini. Karena beliau pernah mendengar Nabi mengatakan di hari kiamat nanti segala sesuatu bisa ngomong. Ya, kalau emang ini kiamat, jadi khawatir itu kiamat ya. Pasti bumi bisa ngomong gitu. Ternyata enggak bisa ngomong, berarti bukan kiamat. Jadi itu cara berpikir fikihnya Umar itu begitu ya. Sami' Rasulullah, karena itu mendengar Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dzira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq." Karena ketika terjadi kiamat, itu setiap jengkal sesuatu itu bisa mengeluarkan suara atau berbicara. Ya. Ini masih perlu dibahas tentang riwayatnya memang, tetapi wallahu a'lam bishawab. Tentang kepastian riwayat ini, tapi sebagian ulama ada yang membenarkan ya. Di antara Syekh Muhammad Ahmad Syakir ya, itu menghasankan riwayat ini. Ya, adapun keberadaan kitab Manaqib Umar, Ibnu Tahik mengatakan saya mendapatkan kitab yang judulnya tidak seperti ini. Itu dua kitab yang berbeda sebenarnya, dua kitab yang berbeda. Jadi kitab yang menyebutkan tentang Maqtal Umar, pembunuhan Umar, ya. Maqtal Umar itu kitab yang berbeda dengan Manaqib Umar. Ya, Maqtal itu proses terjadinya pembunuhan Umar, bagaimana Umar terbunuh radhiyallahu taala anhu. Jadi itu dua kitab yang berbeda sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Safiyah, qalat zulzilat al-Madinah ala ahdi Umar. Di zaman Umar terjadilah gempa. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, ma hadza? Ma asra'a ma
uhdithum la in 'adat la usakinukum fiha. Beliau mengatakan apa yang terjadi ini? Apakah demikian cepatnya yang sudah dijanjikan kepada kalian, yaitu tentang kiamat? Kalau seandainya datang lagi gempa yang semacam ini, maka aku melarang kalian untuk tinggal di tempat ini lagi. Kemudian Ka'ab mengatakan, innama tuzalzalul ardu, sesungguhnya gempa itu terjadi idza umila fiha bil ma'asi, kalau banyak kemaksiatan dilakukan di dalamnya. Fatar'adu faraqam minar rabbi jalla jalaluh ayat tali'a 'alaiha, seolah-olah bumi ini mengadu kepada Allah tentang maksiat yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam riwayat ini bersesuaian dengan banyak riwayat yang lain, ya, yang sudah disebutkan tentang bagaimana pengaruh perbuatan zina, pengaruh perbuatan maksiat tertentu dengan hukuman duniawi yang Allah berikan. Ya, tidak turunnya hujan dari langit, munculnya paceklik, ya termasuk gempa dan yang lainnya, itu bisa terjadi juga akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan sebagian orang. Jadi riwayat ini hanya menguat saja sebenarnya, ya, sehingga secara makna tidak bermasalah. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada beberapa daerah ketika beliau menjadi khalifah. Amma ba'du fa inna hadzal rajf syai'un yu'atibu Allahu bihi al-ibadah. Amma ba'du, sesungguhnya gempa ini, pada waktu itu terjadi gempa, adalah merupakan peringatan karena Allah Subhanahu wa taala mengecam sebagian di antara hambanya. Waqad katabtu ilal amsar, aku menulis surat kepada gubernur-gubernur di berbagai tempat, ayakhruju fi yaumi kadza syahri kadza, agar mereka mengajak orang-orang keluar di hari ini, bulan ini, ya, hari sekian, bulan sekian. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Siapapun yang memiliki sebagian harta hendaknya bersedekah. Ya, beliau mengajarkan untuk bersedekah, memperbanyak sedekah ketika terjadi musibah. Fa innallaha yaqul, karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh menanglah orang yang menyucikan dirinya, di antaranya dengan berzakat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian mengingat Allah dan salat. Allah juga berfirman, qala rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kalau engkau tidak mengampuni kami, menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini salah satu di antara doa para nabi, ya. Yunus bahwasanya ketika kita berbuat dosa, ya, di dalam Al-Quran disebutkan Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, saya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Nabi Yunus juga mengucapkan doa yang senada dengan itu. Kemudian qauluhu ta'ala, demikian juga Allah berfirman, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kalau engkau tidak mengampuniku, menyayangiku, aku termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman tentang Nabi Yunus dalam suratnya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ucapan Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus, beliau mengatakan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, la ilaha illallah, anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Umar bin Abdul Aziz mengingatkan rakyatnya bahwa setiap kejadian bencana yang menimpa mereka itu akibat perbuatan dosa. Maka jangan lupa minta ampun kepada Allah, banyak-banyak beribadah, di antaranya banyak bersedekah. Ikhwas fillah yang dimuliakan Allah, di masa-masa kita mendapatkan kesulitan dari Allah, cobaan dari Allah, banyak-banyaklah ibadah, banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Bersedekahlah dengan yang kita mampu untuk sedekahkan. Kalau di atas langit ada langit, ya, di bawah bumi, di bawah tanah masih ada yang lebih rendah dari tanah, ya. Kalau di atas orang kaya masih ada orang yang lebih kaya, di bawah kita yang miskin ini masih ada orang yang jauh lebih miskin. Ya, justru sedekah yang paling dicintai oleh Allah itu juhdul mukin, ya. Sedekah yang dilakukan oleh orang yang kekurangan. Ya, ini digambarkan di dalam hadis, sedekahnya orang yang takut miskin, sedekahnya orang yang pelit, gitu, ya. Sedekahnya orang yang sedang nyari dunia, ya. Lagi mau mulai dagang, belum lagi laku, tiba-tiba terjadi bencana kayak gini, malah nganggur di rumah. Ini kan orang yang sedang meniti karirnya di dunia, lagi berharap mau jadi orang kaya, lagi pelit-pelitnya. Biasanya kalau orang baru mulai jualan kan itu lagi pelit-pelitnya, ya. Ya kalau dagang udah laku, laris di mana-mana, temen datang digratisin, ya, karena udah banyak untungnya. Tapi kalau masih baru-baru, ya kalau perlu saudara pun beli harus bayar, ya. Boleh nggak apa-apa, nggak jadi masalah, itu hak kita, ya. Karena yang namanya jualan itu jualan.
Itu hak. Tapi ketika kita dalam kondisi kayak gitu kemudian kita bersedekah, itu lebih dicintai Allah karena kita sedang dalam keadaan pelit-pelitnya nih, dalam keadaan miskin-miskinnya nih, dalam keadaan susah menurut kita, meskipun sebenarnya nggak susah-susah amat, gitu. Ya, dalam keadaan sedang ingin mengeruk harta dunia, kemudian kita bersedekah, itu di dalam hadis itu yang paling dicintai Allah. Itu sedekah yang paling luar biasa. Ya, jadi yang disebutkan demikian. Kemudian riwayat lain disebutkan di sini. Riwayat ini memiliki beberapa lafal. Di antara lafalnya itu disebutkan oleh Syekh Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah jilid yang pertama ya. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham." Kalau manusia itu sudah menjadi menjadi kikir, pelit ya, kikir, pelit dan saling mendengki akibat dinar dan dirham. Wa tabaya'u bil inah, mereka melakukan jual beli inah. Ini jual beli inah ini sebenarnya merupakan meminjami uang dengan riba, dengan bunga. Tapi dengan mengubah bentuk jual beli menjadi menjadi seperti pinjam. Jadi tadinya sebenarnya orang datang nih mau minjem duit sama kita, ya. Akhirnya ditawarkan, bagaimana kalau kamu beli motor saya ini. Loh, kok jadi saya beli motor? Saya kan mau minjem duit. Iya, mau beli aja motor ini, harganya berapa? 2 juta. Nah, udah kamu beli 2 juta, tapi dengan pembayaran tempo. Lalu saya jual lagi kamu jual lagi ke saya dengan harga yang lebih rendah. Kira-kira seperti itu ya. Atau kebalikannya, saya beli barang kamu, lalu saya jual lagi ke kamu. Tapi selisihnya adalah saya jual ke kamu dengan harga lebih mahal dong. Jadi saya beli dari kamu. Kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya orangnya datang mau minjem duit ya. Tapi akhirnya ditawari konsep seperti jual beli. Ini namanya inah. Bentuk inah itu macam-macam ya. Makanya para ulama kalau ngasih contoh tentang inah itu banyak sekali. Tapi intinya adalah memanipulasi ya. Jual beli seperti jual beli tapi bukan jual beli. Ya, manipulasi jual beli seperti jual beli tapi bukan jual beli. Tujuannya adalah agar seseorang bisa meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga gitu. Tapi supaya tidak dianggap riba, dibuat konsepnya seperti jual beli. Itu namanya inah. Idza tabaya'u bil inah, kalau mereka sudah mulai berjual beli dengan inah, wa tabi'u aznabal baqar, mulai tunduk mengikuti ekor-ekor sapi ya. Wa tarakul jihad fisabilillah, meninggalkan jihad fisabilillah, anzalallahu abihim bala'an, Allah akan memberikan kepada mereka bala bencana, la yarfa'u, tidak akan Allah angkat hatta yuroji'u dinahum, sampai mereka kembali kepada agama mereka. Hadis dengan syarat yang hasan. Kalau lafal yang disebutkan Syekh Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah ya, idza tabaya'tum bil 'inah ya. Kalau kalian sudah mulai melakukan jual beli inah, wa akhadhtum aznabal baqar, kalian mulai memegang buntut-buntut sapi, artinya beternak atau berkebun, pokoknya melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad. Wa raditum bid dunya, kalian ridho dengan dunia. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menghinakan kalian. Ya, la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi lafal dari hadis yang dinyatakan oleh Syekh Albani itu lebih umum, jadi bukan hanya bala, tapi kehinaan. Kehinaan itu bisa musuh menguasai kita misalnya, bisa juga penyakit mendera kita, bala bencana terjadi pada diri kita. Pokoknya Allah hinakan diri kita dengan berbagai macam cara sampai kita kembali kepada agama Allah. Intinya kalau kita udah terbiasa melakukan jual beli dengan cara haram, kita bekerja hanya untuk dunia, lupa dengan akhirat ya, sudah yang namanya konsep jihad itu udah hilang dari pandangan mata kita. Ini kita nggak bicara tentang jihad, karena jihad itu ada masanya, ada tempatnya. Tapi persoalannya seorang mukmin itu tidak boleh menghilangkan konsep jihad dalam otaknya. Sama, kita hidup berbangsa dan bernegara ya. Dalam konsep berbangsa dan negara kan ada konsep membela negara ya. Kalau ada konsep itu kan nggak boleh hilang itu. Bukan berarti sekarang kita mau perang, sekarang juga kita akan caplok negara tetangga kita, bukan gitu kan maksudnya. Tapi ketika kita suatu saat diserang, kita harus siap membela diri gitu.
konsep rakyat bersatu itu harus ada dalam otak kita. Ya. Nah, untuk memerangi penjajah itu ada dalam otak kita. Itu sama di dalam Islam seperti itu. Konsep jihad harus ada. Bukan berarti kalau kita bicara tentang konsep jihad artinya saat ini kita ngajak orang lain untuk berperang, bukan itu. Kalau suatu saat itu dibutuhkan, suatu saat itu memang harus terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dimanapun dan kapanpun, maka kaum muslimin harus siap untuk berjihad. Sebagaimana kita bangsa Indonesia juga harus siap untuk berperang membela negara kita. Konteks cara analogisnya seperti itu. Maka ketika konsep itu hilang dari pandangan kita ingat cuma dunia saja, maka Allah akan menghinakan kita. Itu makna di antara hadis ini. Sesudahnya hadisnya hampir sama ya. Lafalnya saja yang berbeda, tidak saya bacakan. Al-Hasan mengatakan, "Innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubah." Setiap bencana, kata beliau, demi Allah itu adalah merupakan hukuman minallahi 'ala nas, kepada umat manusia. Selanjutnya ada beberapa riwayat yang kesemuanya itu lemah, marasil, mursal. Saya mulai bacakan dari riwayat yang minimal dianggap hasan ya. Hasan oleh para ulama. Idza aradallahu biqaumin khairan, ya, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada satu kaum, pada satu bangsa, ja'ala amrahum ila hulamaihim. Urusan mereka akan diserahkan kepada orang-orang yang penyabar di antara mereka. Wa fi ahum, dan harta mereka inda sumahaihim akan diserahkan kepada kalangan dermawan. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan satu bangsa nih ya, jadi pemimpin kita akan dijadikan orang-orang yang penyabar, ya, ulama. Dan kemudian harta benda itu akan berputar di antara orang-orang yang dermawan. Itu berarti Allah menginginkan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa idza aradallahu biqaumin syarran, tapi kalau Allah menginginkan kejelekan pada satu bangsa, ja'ala amrahum ila sufahaihim, yang akan dijadikan pemimpin itu adalah orang-orang yang pandir, bodoh, dungu. Wa fai'ahum inda bukhalaihim, kalau ada harta benda itu mampirnya ke tangan orang-orang yang bakhil. Kita bisa bayangin enggak kalau pemimpinnya itu dungu, hartanya itu tangan orang-orang yang pelit semua, rakyat jadi apa? Kalaupun ada sedekah segala macam, misalnya mungkin hanya pencitraan saja gitu. Yang disedekahkan kepada masyarakat sekian misalnya oleh orang-orang kaya, tapi yang mereka korupsi lebih banyak lagi. Wah, ada orang yang tertimpa musibah digelontorkan sekian miliar, tapi yang dikorupsi sekian triliun, kira-kira seperti itu. Yang disedekahkan sekian juta, yang dikorupsi sekian miliar. Itu yang terjadi ketika harta itu di tangan orang-orang yang bakhil, orang-orang ahli maksiat, ya, orang-orang yang suka mencari harta dengan cara yang haram, ya. Maka kejelekanlah yang terjadi pada bangsa tersebut, ya. Imam Ahmad mengatakan, satu riwayat dari Qatadah, suatu saat Musa berkata, ini Israiliyat ya, la syakka ini adalah Israiliyat, disebutkan dalam kitab Zuhud oleh Imam Ahmad. Ini riwayat Israiliyat, ini boleh jangan dipercaya 100% dan jangan didustai 100%. Tapi kalau maknanya sesuai dengan Quran, maka kita percayakan makna itu, ya, kalau memang maknanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya Rabb, anta fis sama, engkau ya Allah yang ada di atas langit. Wa nahnu fil ardi, kami yang ada di bumi ini. Fama alamatu ghadabika min ridha, apa tanda kemarahanmu, ya, yang berbeda dengan keridhaanmu? Qala idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum, kalau kuciptakan pemimpin dari kalangan terbaik di antara kalian, fa huwa min alamati ridha'i 'alaikum, berarti aku ridho dengan kalian. Wa idza sta'maltu 'alaikum syirarakum, kalau aku ciptakan pemimpin-pemimpin yang jelek di kalangan kalian, fa huwa alamatu sukhti 'alaikum, itu tanda kemurkaanku terhadap diri kalian. Jadi makna-makna yang disebutkan dalam riwayat Israiliyat ini itu kan bersesuaian dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi ya. Di antaranya ketika kaum muslimin itu sudah melanggar aturan Allah dan Rasulnya, ya, perjanjian antara Allah dan Rasulnya atau perjanjian baik di antara sesama kaum muslimin, maka Allah itu pasti akan menguasakan musuh-musuh, ya. Kalau terjadi maksiat dalam bisnis, sudah jelas ya, nanti kita akan mendapatkan kesulitan nyari uang, akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi itu semuanya ya senyawa dengan apa yang disebutkan di dalam riwayat ini. Ya, makanya riwayat ini kita bacakan.
karena memiliki persesuaian dengan makna dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira untuk sementara kita cukupkan di sini, ya. Waktu yang disediakan untuk kita itu sudah habis dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya sekali lagi bahwa setiap perbuatan maksiat, ya, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu pasti berpengaruh pada tatanan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, tatanan kebaikan di dunia diantaranya kondisi kita yang sehat, kondisi kita yang aman. Jadi munculnya macam-macam penyakit, macam-macam bala, musibah segala macam tidak lepas dari kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka ketika terjadi bencana, yang paling harus banyak kita lakukan adalah kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya, kalau itu akibat perbuatan dosa kita mohon ampun kepada Allah. Kalau itu adalah untuk mengangkat harkat kita, semoga kita diniatkan ibadah kepada Allah. Dan semua bencana ini meningkatkan iman dan ketakwaan kita, meningkatkan harkat diri kita di hadapan Allah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Upaya-upaya duniawi yang dilakukan manusia itu hanya sebatas bisa menyelamatkan diri kita dari dunia, dari bahaya dunia. Ya, kalau orang ditentukan Allah sakit dan meninggal karena sakitnya, tidak ada yang bisa menampik. Ya, lawistama'u ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in kataballahu alaik. Itu disebutkan dalam hadis begitu. Biarpun orang berkumpul nih mau nyelamatin seseorang di antara kita yang kena penyakit, kalau takdirnya mati, pasti mati juga. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi meskipun orang semua berbondong-bondong mau mencelakakan seseorang di antara kita, kalau takdirnya dia selamat, enggak akan bisa dia dicelakakan. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggal kita itu menadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Semoga segala yang terjadi pada diri kita menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.